Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini perjalanan kami dimulai dari Kecamatan Ayah, menyusuri rute perbatasan yang menghubungkan 3 wilayah, yaitu Cilacap, Banyumas, dan Kebumen bagian selatan. Dalam perjalanan ini, kami akan melewati beberapa kecamatan menarik, seperti Ayah yang terkenal dengan keindahan alamnya, Rowokele dengan nuansa pedesaan khas, Sumpiyuh yang menjadi penghubung strategis, hingga akhirnya tiba di Nusawungu, Cilacap, yang memancarkan pesona pesisirnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan bisa membawa lebih banyak kisah perjalanan yang inspiratif untuk kalian semua. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan dimulai dari Channel Jawa saja, tepatnya di Jalan Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, sekitar 600 meter panjang jalan di desa yang saya lalui. Jalan ini merupakan jalur tembusan yang hanya bisa dilewati oleh mobil kecil, karena adanya portal khusus yang membatasi akses di sisi barat dan timur. Kondisi jalan aspal sudah mengalami kerusakan cukup parah, dengan banyak lubang yang mengharuskan pengendara berhati-hati saat melintas. Suasana di jalan ini cenderung sepi, memberikan kesan tenang namun penuh kehati-hatian di tengah keterbatasan infrastrukturnya. Di sepanjang kiri dan kanan jalan, hamparan sawah yang luas mendominasi pemandangan. Sawah-sawah ini terlihat mulai bersiap memasuki musim tanam padi, dengan genangan air yang merata di permukaannya. Genangan tersebut merupakan sisa dari hujan lebat yang mengguyur semalam, menciptakan suasana segar khas pedesaan. Pemandangan ini menghadirkan nuansa alami yang damai, sekaligus menggambarkan kehidupan petani yang bergantung pada siklus alam untuk memulai proses bercocok tanam, memasuki desa berikutnya, yaitu Desa Demangsari yang masih di Kecamatan Ayah, sekitar 41,4 km arah barat laut dari pusat kota Kebumen. Di desa ini dilalui Jalan Karangbolong Ayah yang merupakan jalur wisata menuju pesisir selatan. Perjalanan di jalur desa ini kurang lebih 3 km. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas di utara, dan memiliki luas wilayah 296,55 hektar, yang sebagian besar terdiri dari areal sawah dan pekarangan. Sebagai pusat kecamatan, Desa Demangsari menjadi lokasi berbagai kantor pemerintahan dan swasta, serta institusi pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA. Wilayah Desa Demangsari terbagi menjadi 4 dusun dengan total 10 RW, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduknya mencapai 4.753 orang, yang terbagi hampir merata antara laki-laki dan perempuan. Desa ini juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang dinamis. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan seperti pengajian keliling, peringatan Hari Besar Islam, dan Hari Nasional rutin diadakan untuk mempererat kerukunan umat. Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, Desa Demangsari memiliki 5 posyandu serta sejumlah lembaga pendidikan, termasuk 3 TK, 3 SD, 1 MI, 3 SMP, dan 1 SMK. Sarana ibadah di desa ini meliputi 7 masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Kombinasi ini mencerminkan kehidupan masyarakat Desa Demangsari yang aktif, religius, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Alhamdulillah teman-teman, ya ramai cukup ramai.
memasuki desa berikutnya adalah Desa Jati Jajar. Kondisi Jalan Jati Jajar di desa ini yang kami lalui sudah cukup bagus. Namun demikian, masih ada beberapa jalan yang sudah rusak. Entah kenapa jalan di area ini belum diperbaiki. Padahal sebagai jalur akses unggulan wisata di Kebumen. Tapi jalannya untuk zona jalan ini dari dulu ya seperti ini, saya tidak tahu kenapa ini kok sering banget rusak. Desa ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Goa Jati Jajar yang ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang petani bernama Ki Jayamenawi. Nama goa ini diambil dari dua pohon jati yang tumbuh sejajar di mulutnya. Pada tahun 1930, Desa Jati Jajar terbentuk melalui penyatuan 4 desa, yaitu Blangkunang, Palamarta, Nusa Tutup, dan Nusawaru, dalam proses yang disebut Diblengket pada masa kolonial Belanda. Setelah penyatuan, desa ini dipimpin oleh Lurah Kertosentono hingga masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 dilakukan pemilihan lurah pertama secara tradisional dan Kertapawira terpilih memimpin hingga tahun 1966. Seiring waktu, terjadi pergantian kepemimpinan melalui pemilihan atau penunjukan, mencerminkan dinamika sosial dan politik desa tersebut. Sejak pemilihan demokratis mulai diterapkan, kepemimpinan Desa Jati Jajar terus bergulir, membawa perkembangan dalam pembangunan dan administrasi. Pada tahun 2013, Zulmiatno terpilih sebagai kepala desa dalam pemilihan ke-9 dan kembali terpilih pada pemilihan ke-10 pada tahun 2019, memimpin hingga saat ini. Perjalanan panjang Desa Jati Jajar, mulai dari masa kolonial hingga modern, mencerminkan kekuatan masyarakatnya dalam menjaga identitas dan membangun desa. Informasi ini disusun dari berbagai sumber sejarah untuk melestarikan cerita dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wah, dari Desa Jati Jajar. Ya, di depan kita itulah wisata dari Jati Jajar ya, depan. Tapi kita sudah masuk di area atas Jati Jajar. Kita tetap posisi sebelah timurnya. Perjalanan di desa-desa bagian selatan dari Desa Bulurejo, Desa Demangsari, hingga Desa Jati Jajar di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, merupakan bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya lokal yang patut kita hargai. Setiap desa memiliki kisah unik yang mencerminkan perjuangan, kebersamaan, dan semangat masyarakatnya dalam menjaga identitas dan memajukan kehidupan bersama. Melalui narasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan sejarah ketiga desa tersebut, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus melestarikan warisan budaya yang ada. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang potensi dan sejarah desa-desa di Kabupaten Kebumen. Dan mari kita ikuti perjalanan setelahnya. Dan bagi teman-teman yang berasal dari daerah yang kami lalui, barangkali belum sempat mudik,
atau punya kerabat di daerah ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi obat rindu maupun kenangan indah. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Matur nuwun. Nah, ini masih di Jalan Desa Redisari. Selamat datang di Desa Redisari yang dekat dengan Desa Jajar.